Shalom, damai di hati. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh jumpa lagi di Renungan Harian Keluarga, edisi hari ini Selasa 25 Maret 2025. Saya percaya kita semua dimanapun ada, kita dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya, tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami naikkan syukur kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang terus memelihara perjalanan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kami sungguh mengimani bahwa Engkau Allah yang baik dalam perjalanan hidup ini, Allah yang terus merahmati kami dengan limpahan berkat yang daripadamu. Karena itu segala puji, syukur, dan hormat kami persembahkan kepadamu. Di saat ini kami bersyukur ketika Tuhan memperkenankan kami boleh ada lagi berjumpa di Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Dalam kerinduan bersama kami mendengarkan firman. Kami bermohon Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga dimanapun kami berada, firman yang akan kami renungkan akan terus memperlengkapi kehidupan kami, supaya kami boleh menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Maka terpujilah Engkau Bapa, ini kami yang berdoa. Dalam nama Yesus firman kehidupan. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 5. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima ditulis seperti ini. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian bacaan Alkitab, dan tema renungan kita ialah Ia menderita untuk kita. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pernahkah kita merenungkan dengan sungguh-sungguh betapa dalam penderitaan yang ditanggung Yesus Kristus? Bukan sekedar penderitaan fisik, tetapi juga penolakan, penghinaan, banyak yang dia alami. Dia yang tanpa dosa menanggung dosa-dosa kita. Dia yang layak menerima kemuliaan, tapi memilih jalan kehinaan. Mengapa? Semata-mata karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita tentang pengorbanan agung yang dilakukan Tuhan Yesus bagi kita. Dia dihina dan ditolak orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di dunia sekarang ini yang sering menjunjung tinggi kenyamanan dan kesenangan pribadi, mari kita ingat bahwa iman kita berpusat pada Yesus Kristus yang mengenal penderitaan. Ia tidak menjanjikan kehidupan tanpa tantangan, tetapi dia menjanjikan kehadirannya yang tetap setia dalam setiap pergumulan. Ketika kita menghadapi kesulitan, mari mengingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memahami penderitaan. Pengorbanannya bukan hanya untuk dikagumi dari jauh, tetapi untuk mengubah hidup kita sehari-hari. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bukan hanya kesembuhan fisik, tetapi pemulihan hubungan kita dengan Allah, penyembuhan jiwa yang terluka, dan pembaruan hidup yang rusak oleh karena dosa. Kasih pengorbanan ini mengundang respon dari kita, yaitu hidup dalam ucapan syukur dan pelayanan kepada sesama.
Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, setiap tantangan yang kita hadapi hari ini tidaklah sebanding dengan apa yang telah Kristus tanggung bagi kita. Mari saling menguatkan dalam keluarga, jemaat, masyarakat untuk menghadapi setiap pergumulan dengan mata yang tertuju pada salib, tempat kasih terbesar dinyatakan. Setiap pengorbanan kecil yang kita lakukan, waktu yang kita berikan, materi yang kita persembahkan, kesabaran yang kita tunjukkan, pengampunan yang kita berikan, menjadi kesaksian dari iman kita kepada Dia yang telah berkorban segalanya. Di dunia yang semakin mementingkan diri sendiri, kesaksian tentang pengorbanan Kristus menjadi cahaya yang menerangi kegelapan. Mari jadikan pengorbanan Kristus sebagai dasar kehidupan kita. Mari mengenal lebih dalam kasih-Nya yang rela menderita, agar kita pun rela berkorban bagi sesama dan bagi pelayanannya. Dengan demikian hidup kita menjadi kesaksian yang hidup tentang makna sejati dari salib Kristus. Amin. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah Engkau untuk kesempatan yang boleh kami nikmati, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami belajar dari hamba Tuhan yang menderita, yang dengan rela, dengan tulus melewati jalan sengsara demi menanggung dosa-dosa kami manusia. Biarlah melalui pengorbanan Yesus Kristus yang kami hayati di masa-masa minggu sengsara ini akan terus mengingatkan kami juga sebagai orang-orang yang mengaku percaya dan mengikut Kristus, supaya kami pun punya kesediaan untuk rela berkorban bagi sesama tapi juga bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu bawalah hidup kami untuk menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Sambil terus bermohon, Engkau Tuhan Allah yang akan memberkati perjalanan hidup yang kami tapaki. Hidup kami pribadi, tapi juga bersama dengan keluarga-keluarga kami. Biarlah semua akan ada dalam tuntunan dan dalam pemberkatan Tuhan. Kami mohonkan umur panjang, kesehatan, kekuatan, berkat rezeki daripada-Mu. Kiranya akan terus mengalir bagi kehidupan kami masing-masing. Dimanapun Tuhan menempatkan dan mempercayakan kami untuk berjuang, bekerja, berupaya dan berusaha. Maka kiranya juga Tuhan yang akan buka-bukakan jalan berkat untuk kami raih dan nikmati dalam perjalanan hidup ini. Sebab setiap perjuangan yang kami lakukan bersama dengan Tuhan di dalam Tuhan pasti membuahkan berkat. Karena itu ajarlah kami juga terus untuk mengucap syukur atas segala sesuatu yang kami terima dalam kehidupan ini. Berkat-berkat apapun bentuknya yang kami rasakan, kiranya kami terus dibawa pada hidup yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Namun jika pun hidup kami di saat ini harus berhadapan dengan kesulitan, tantangan, pergumulan, ajarlah kami untuk tetap setia, untuk tetap percaya dan berpaut sungguh kepadamu, bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang telah rela berkorban bagi dunia, Engkau juga yang terus memberi pertolongan bagi kami apapun situasi kehidupan yang sedang kami hadapi. Terima kasih banyak Bapa. Kami sungguh percaya tuntunan tangan kasih-Mu berlaku bagi masing-masing kami. Siapapun kami yang menyaksikan tayangan renungan harian keluarga ini, kami diberkati oleh Tuhan. Maka terpujilah Engkau Bapa. Ini kami yang mengucap syukur. Ini kami yang bermohon. Kami menyatukan semuanya di dalam doa kepadamu. Ya Allah Bapa, demi anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa kami. Amin. Demikian RHK untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Dan yang ingin memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.